Berjalan keluar dari paviliun harta karun, sebatang dupa kebetulan padam, Wilbert Ye tertawa dingin, tidak menghiraukan Nyonya Wang dan orang-orang lainnya, langsung kembali ke Taman Barat. Ada kamu Raymond. Gubernur ini mengikuti, Wilbert kesayangan Anda itu pasti mencari senjata spiritual yang hebat bukan, tingkat misterius atau tingkat bumi. Nyonya Wang menggeleng, meneruskan berkata, takutnya bila keluarga Ye kita punya senjata spiritual tingkat langit, kamu juga akan tanpa ragu memberikan padanya bukan? Ekspresi Nyonya Wang sedih, tidak hentinya menghela napas, menyatakan rasa tidak puasnya yang sangat besar pada Wilbert Ye. Raymond Ye tidak memedulikan sedikit pun wanita yang tidak masuk akal ini, mendengus dingin, langsung pergi. Kelihatannya, Raymond sedikit tidak puas dengan senjata spiritual pilihan bocah itu. Nyonya Wang tergelak, tidak peduli bagaimanapun, Wilbert Ye ini tidak bisa hidup lagi, dia sudah mengancam posisinya di dalam keluarga. Seorang bocah yang tanpa latar belakang juga ingin dengan ibunya menggantikanku, singkatnya bermimpi, kasihan Freddy-ku belum kembali, kalau tidak bagaimana mungkin aku ditindas. Yang Nyonya Wang tidak tahu adalah, bila bukan dia terus menekan Wilbert Ye, Raymond Ye pasti tidak akan marah dengannya. Bagaimanapun, Freddy Ye anak kebanggaan ini adalah bintang di dalam keluarga. Sedangkan yang diinginkan Raymond Ye adalah di keluarga mereka bertambah beberapa orang-orang unggulan seperti ini. Wilbert Ye sekarang sudah memiliki kecenderungan ini. Kembali ke Taman Barat, Wilbert Ye bertemu ibunya sendiri, Maria Chen. Wilbert, kamu tidak apa-apa bukan? Apa Nyonya Wang dan orang-orang itu menindasmu? Maria Chen menilai Wilbert Ye dari awas ke bawah, ini membuat hati Wilbert Ye sedikit hangat. Walaupun dia sebagai orang yang paling terhormat, tidak pernah ada orang yang begitu perhatian padanya dengan tulus. Kehangatan seperti ini berasal dari hati, memenuhi jiwa, membuat hati Wilbert Ye yang kesal menjadi tenang. Dia menghirup napas dalam-dalam, menunjukkan senyum, berkata, "Ibu tenang saja, ada ayah, mereka tidak berani berbuat apa-apa padaku. Ada Raymond, kalau begitu bagus, kalau begitu bagus." Suara Maria Chen sedikit serak, walaupun Raymond Ye juga tidak dapat melindunginya di keluarga Ye. Oh ya, Wilbert, sebelumnya ada dua orang dari Persatuan Alkemis mengantarkan sebotol obat, berkata ini adalah pil pemulih darah dan Ki garis ungu kelas 3, kamu lihat. Maria Chen mengeluarkan botol giok, itu adalah obat yang diantarkan Persatuan Alkemis sebelumnya. Wilbert Ye tersenyum berkata, tenang saja ibu, pil ini sungguhan, aku pergi ke Persatuan Alkemis, mereka melihat bakatku besar, bersedia menyediakan obat untuk ibu. Maria Chen menggeleng berkata, bukan ini maksudku, aku berpikir, karena obat ini begitu hebat, dimakan olehku juga sia-sia, kamu dari kecil sering terkena angin dingin, lebih baik kamu yang gunakan obat ini saja, nanti ibu akan menyimpan obat yang diantarkan Persatuan Alkemis, bila kamu perlu kamu ambillah. Tubuh Wilbert Ye menegang, dalam rohnya ada rasa terkejut yang hebat, dia barusan berpikir ibunya curiga obat ini palsu, tidak berani menggunakannya. Namun di luar dugaannya, dia bersedia memberikan semua obat tingkat tinggi pada putranya sendiri. Wilbert Ye membalikkan badan, mengusap air mata, dengan mata merah berkata, obat-obat ini tidak terlalu berguna untukku, jadi ibu simpan saja, bila aku perlu, aku mencari ibu lagi memintanya. Maria Chen masih ingin mengatakan sesuatu, namun Wilbert Ye berkata tanpa tidak menoleh, ibu, aku pergi berlatih dulu. Selesai bicara, langsung masuk ke kamarnya, lalu mengunci pintu. Air mata akhirnya menetes tanpa bisa ditahan. Tenang saja ibu, nanti di keluarga Ye ini tidak akan ada orang yang berani menindas ibu lagi. Bila Nyonya Wang itu berani menindas orang dengan kekuasaannya, aku akan menarik putranya, walaupun aku bukan lawannya, dua pihak sama-sama kalah, aku juga akan membuatnya mati tanpa kuburan. Urat di tinjuan Wilbert Ye bertonjolan, lalu menghela napas, tetap berjalan ke depan kasur. Sekarang, aku sudah tingkat pembekuan darah kedua, setelah melewati pertarungan perburuan, kekuatan spiritual di tubuhku bergejolak hebat, apa sekarang akan menembus tingkatan?
Wilbert Ye berpikir, 3 hari sebelum turnamen perburuan dia baru menembus tingkatan sekali, bila dalam waktu tidak sampai 3 hari melakukan tembusan tingkatan sekali lagi, takutnya siapapun akan curiga. Tapi, ini belum tentu bukan hal yang baik. Paling tidak bisa membuat orang keluarga Ye semakin menghormati dirinya. Bocah, kamu jangan impulsif. Sekarang energi spiritual di dalam tubuhmu tidak stabil. Bila tiba-tiba menembus tingkatan akan meninggalkan komplikasi. Saat Wilbert Ye sedang ragu, seruling giok putih terbang sendiri, lalu dari dalam terdengar sebuah suara. Tidak perlu dipikirkan pun Wilbert Ye tahu itu adalah suara ular itu. Kembali, Wilbert Ye menggunakan tangan menangkap seruling putih yang melayang di udara itu. Ular itu cerdas, otomatis menghindar. Jangan emosi, pokoknya aku berada di dalam seruling sialan ini. Aku juga tidak bisa kabur, kamu biarkan aku menghirup udara. Tatapan Wilbert Ye menurun, berkata, kamu ingin melakukan apa? He. Seruling giok putih bergoyang sebentar, lalu selanjutnya berkata, sekarang kamu masih belum cocok untuk menembus tingkatan. Stabilkan kekuatan spiritual di dalam tubuh dulu, lalu besok pergi ke pasar membeli obat herbal yang bagus, mandilah dengan obat, seperti ini menembus tingkatan baru aman, lagi pula bisa membuatmu berjalan lebih jauh. Kenapa harus menunggu sampai besok, apa sekarang tidak bisa? Kata Wilbert Ye marah. Sekarang kamu masih harus meneliti perkamen itu, kamu harus tahu, senjata spiritual yang tidak memiliki tingkatan, hanya ada 2 keadaan, antara dia sungguh sampah, atau dia adalah harta karun sesungguhnya. Ucapan ular membuat hati Wilbert Ye bergetar, lalu dia mengangguk, berkata, lakukan seperti yang kamu katakan. Ya, begini baru benar. Kata ular terakhir, lalu otomatis terbang ke pinggang Wilbert Ye, bergantung di sana, tidak bergerak. Akhirnya, Wilbert Ye mengeluarkan perkamen itu, pertama mengamatinya lama, menyadari selain ukiran gunung dan sungai di atasnya, tidak menemukan hal istimewa lainnya. Jangan-jangan sungguh sampah. Wilbert Ye menghela napas tak berdaya. Coba gunakan kekuatan roh untuk memeriksanya. Walaupun hari ini Wilbert Ye sudah menggunakan kekuatan roh memeriksa, namun itu hanya melihat sekilas menggunakan kekuatan roh dalam waktu yang singkat, tidak termasuk sungguh-sungguh fokus. Teringat ini, Wilbert Ye merilekskan tubuh, dalam kepalanya, ada sebuah sinar memancar masuk ke perkamen. Tiba-tiba, dia seakan berada di antara banyak gunung besar, berjalan 2 langkah, di bawah kakinya berubah menjadi aliran sungai yang deras. Barang yang sangat ajaib. Wilbert Ye hanya merasakan tiba di dalam gulungan gambar, sedangkan yang terukir di gulungan gambar adalah alam semesta, membuatnya lupa kembali. Waktu berlalu, 4 jam berlalu seperti ini. Gelap malam, angin dingin, suara gagak. Di bawah pohon, ada 5 atau 6 bayangan hitam melintas. Di sini, cepat bergerak, jangan tinggalkan bekas apapun. Di bawah seruan seorang berbaju hitam, beberapa orang di belakangnya juga dengan cepat mengikuti. Kilatan pedang terlihat kejam dan dingin di bawah pancaran cahaya bulan. Wilbert, waktunya sudah malam, ibu buatkan makanan manis kesukaanmu, keluarlah makan. Maria Chen mengetuk pintu, menyadari pintu kamar Wilbert Ye terkunci. Tuan memerintahkan jangan membiarkan 1 orang pun hidup. Bunuh. Ah, kalian siapa? Kenapa bisa datang kemari? Suara ketakutan terdengar, Wilbert Ye di dalam kamar tiba-tiba membuka mata. Ibu, bom. Pintu kamar dibuka, Wilbert Ye melangkah keluar, dalam kegelapan malam, memantulkan bayangan Maria Chen. Buk. Wilbert Ye berkali-kali mengayunkan tinju, saling beradu dengan tinju orang berbaju hitam, tidak memedulikan rasa sakit dan mati rasa karena dipukul. Wilbert Ye memapah Maria Chen, melindunginya di belakangnya. Di saat ini, dia barusan menyadari sepasang tangannya sudah tidak terasa lagi, sepasang lengannya berat. Dia mencoba menggerakkan telapak tangannya, selain bergoyang tidak ada perasaan lainnya. Wilbert. Maria Chen menyaksikan pertarungan Wilbert Ye dan orang berbaju hitam, sedikit khawatir. Tenang saja ibu, aku tidak apa-apa, ibu bersembunyi di dalam kamar dulu.
Tunggu aku menyelesaikan beberapa bocah ini, aku baru memanggil ibu keluar lagi. Wilbert Ye tidak berani lalai sedikit pun. Beberapa orang di depannya ini seharusnya sudah menembus tingkat pembekuan darah kelima. Kemampuan mereka sangat kuat, bila bukan karena ini, menggunakan kekuatan tubuhnya sendiri tidak akan sebengis sekarang. Maria Chen perlahan mundur, dia tahu, menunggu di dalam juga hanya sebagai beban, tidak hanya tidak ada kegunaan sedikit pun, sebaliknya akan mempengaruhi Wilbert Ye, dia perlu menyaksikan pertandingan ini di dalam kamar. Kalian siapa? Kenapa tengah malam menerobos masuk ke taman barat rumah keluarga Ye? Wilbert Ye menatap langsung 6 orang berbaju hitam itu, bertanya tidak mengerti. Cih, aku mengira Tuan Muda Wilbert adalah orang yang cerdas, hari ini begitu melihatnya adalah seorang bodoh. Tengah malam masuk ke dalam menerobos ke dalam taman barat kediaman Ye, menurutmu, melakukan apa? Wanita. Mata Wilbert Ye terbelalak, orang yang memimpin ternyata seorang wanita, ini di luar dugaannya. Namun, mendengar dia bicara seperti ini, Wilbert Ye juga termasuk tahu, tujuan mereka adalah membunuh dirinya. Hari biasanya dia tidak keluar rumah, hanya hari ini pergi ke Persatuan Alkemis, juga tidak membuat musuh, sebenarnya siapa yang ingin membunuh dirinya. Teringat ini, Wilbert Ye menghirup napas dalam-dalam, sepertinya sedikit mengerti. Ini yang dimaksudkan dengan berjaga-jaga siang dan malam namun sulit berjaga dari pencuri yang berasal dari rumah, yang ingin membunuh dirinya bukanlah orang lain, pasti Nyonya Wang. Beberapa hari ini, sikapnya sudah mengancam kedudukannya, jadi, dia perlu menyingkirkan dirinya. Beberapa orang di depannya ini juga bukan orang dari kediaman Ye, Wilbert Ye tahu, sangat sedikit murid keluarga Ye bisa mencapai tingkat pembekuan darah kelima, walaupun ada, tidak pernah mengalami pertarungan sesungguhnya, kemampuan bertarung mereka juga tidak akan sekuat seperti ini. Kalau begitu mereka adalah pembunuh yang diundang dari luar. Feren Wang, kamu sangat keji. Wilbert Ye mengepalkan tinju erat-erat, sebuah aliran energi meledak dan menyebar. Di atas tinju Wilbert Ye, urat-urat bertonjolan, rasa mati rasa yang sebelumnya dirasakan langsung menghilang. Ingin membunuhku, maka lihat apakah kalian memiliki kemampuan atau tidak. Selesai bicara, Wilbert Ye tidak menunggu lawan menjawab, dia melangkahkan kaki keluar rumah meneruskan bergerak kecepatannya sangat cepat. Bunuh dia. Sikap Wilbert Ye semakin membuat para pembunuh merasa orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Bila hari ini tidak membunuhnya, maka besok akan menjadi bencana. Boom! Satu tinjuan meluncur, bertemu dengan keras dengan tinju seorang berbaju hitam. Seketika, sebuah rasa sakit masuk ke dalam tubuh Wilbert Ye. Pergi dari sini. Wilbert Ye menahan rasa sakit, berteriak keras, di keningnya ada sedikit darah yang mengalir. Di atas tinjunya, ada kekuatan yang meledak, membuat orang berbaju hitam itu terlempar belasan meter. Wilbert. Maria Chen melihat keadaan Wilbert Ye, dia tahu keadaan tidak baik, keadaan Wilbert Ye tidak baik. Dia mendongakkan kepala menghembuskan nafas, rasa sakit sedikit berkurang, lalu tubuhnya mundur, sekali lagi menjaga pintu. Bocah ini. Para pembunuh juga menggertakkan gigi. Pantas saja bos mereka bisa memanggil begitu banyak orang melawan seorang bocah yang memiliki beberapa tingkatan lebih rendah dari mereka. Kelihatannya tikus yang di mata mereka bisa setiap saat dibunuh ini sebenarnya tidak begitu mudah dilawan. Maju bersama, jangan tinggalkan kesempatan untuk dia menyerang balik. Pembunuh wanita memberi perintah, beberapa orang di belakangnya bersama-sama menyerang, di tangan mereka ada pisau. Asal menyerang bersama, dia tidak akan memiliki keuntungan apapun. Kiang, kiang, kiang. Di bawah cahaya bulan, pantulan kilatan pisau begitu dingin, para pembunuh sudah tidak memedulikan ritme pisau lagi, langsung menebas sembarangan. Wilbert Ye juga menghindar tak beraturan, hanya bisa menghindar ke kiri dan ke kanan, menegangkan tubuhnya, berusaha tidak terluka oleh pedang. Pisau besar di tangan para pembunuh semuanya adalah senjata spiritual tingkat kuning kelas bawah. Jangan meremehkan senjata spiritual tingkat kuning kelas bawah.
Untuk Wilbert Ye yang sekarang terkena satu tebasan, bila tidak istirahat 3 sampai 5 hari takutnya tidak akan membaik. Pisau menebas ke daun pintu kamar meninggalkan sebuah bekas yang sangat dalam. Para pembunuh menyerang tanpa berbelas kasihan sedikitpun. Celaka. Wilbert Ye mengangkat kepala, tiba-tiba melihat di atas ada kilau pisau turun. Pada saat yang bersamaan, tempat di berbagai arah untuknya menghindar sudah ditutup. Tidak boleh mundur. Wilbert Ye tidak berani mundur ke belakang, kalau tidak akan membuat para pembunuh memiliki kesempatan. Mereka pasti akan membunuh ibunya. Saat itu, bicara apapun juga akan terlambat. Kilatan pisau terjatuh dengan keras ke arah Wilbert Ye. Dia hanya bisa menyatukan dua tangan menggerakkan kekuatan spiritual, berusaha menahan sebisanya. Namun, di saat kilau pisau akan terjatuh, Wilbert Ye tiba-tiba merasakan di belakangnya ada orang yang menarik dirinya, lalu ada sebuah bayangan, memeluk dirinya dari depan. Puff! Sebuah kilatan darah menyembur keluar. Wilbert Ye pertama tertegun lalu membelalakan mata, tubuhnya bergetar. Ibu! Suara Wilbert Ye keras, suaranya tidak hentinya bergetar, dapat dilihat dia panik. Pada saat yang bersamaan, sepasang tangannya tidak hentinya melepaskan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Maria Chen. Dia tidak pernah memiliki kemampuan kultivasi, terkena tebasan senjata spiritual, pasti akan mati. Bocah, ibumu sudah tidak tertolong lagi, tubuh yang lemah itu tidak akan tahan pada kekuatan pisauku. Kata seorang berbaju hitam sambil tertawa aneh, tapi kamu tenang saja, dengan cepat, kalian ibu dan anak bisa bertemu di neraka. Sambil bicara dia mengayunkan pisau maju, menebas ke arah leher Wilbert Ye, ingin memancung kepala Wilbert Ye. Kiang. Namun, di saat pisau besarnya berjarak 3 inci dari tempat fatal Wilbert Ye, tidak peduli bagaimanapun menggunakan tenaga, tidak dapat maju lagi sedikit pun. Tubuh pisau sudah dijepit oleh kedua jari Wilbert Ye. Kekuatan spiritual dan tubuh membuat senjata spiritual kelas kuning tingkat bawah itu dikendalikan dengan stabil. Kamu sialan. Kalian binatang-binatang ini, semuanya pantas mati. Wilbert Ye perlahan berdiri, sepasang jari yang meremas tubuh pisau bergerak dengan sekuat tenaga, seluruh tubuh pisau mulai berubah bentuk. Boom! Akhirnya tidak tahan. Pisau besar senjata spiritual kelas kuning tingkat bawah itu dipatahkan oleh Wilbert Ye, seluruh tubuh pisau mulai retak. Bagaimana mungkin? Bocah ini hanya tingkat pembekuan darah kedua saja, bagaimana mungkin dia bisa mematahkan senjata spiritual? Para pembunuh tertegun, namun tidak lama, pembunuh wanita itu menyadari mulai terjadi perubahan pada kekuatan Wilbert Ye. Bila tingkat pembekuan darah kedua tidak bisa, maka tambahkan satu tingkat lagi. Tubuh Wilbert Ye mulai terasa rasa sakit yang hebat, terpisah oleh baju, dapat melihat cahaya merah di kulitnya. Cahaya merah itu bukanlah barang lain melainkan energi darah. Bocah kamu jangan sembarangan, tenang, tenang. Di dalam seruling giok putih, suara ular kecil terdengar. Namun di saat ini Wilbert Ye jelas tidak mungkin mendengarkan. Dengan cepat, aura Wilbert Ye mulai meledak, dibandingkan sebelumnya, sudah lebih kuat tidak hanya 1 kali lipat. Tingkat pembekuan darah, ketiga, menembus.